persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, kita berjumpa lagi di Menara Doa hari ini. Kami percaya bahwa setiap kali kita mengikuti doa setiap harinya di tempat ini, bahkan Bapak Ibu yang selalu setia mengikutinya secara online, Bapak Ibu berkati Tuhan. Banyak hal yang terjadi di saat kita menara doa, memuji menyembah Tuhan bersama. Doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, pergumulan kita Tuhan selesaikan. Dan setiap kita diubahkan lebih baik lagi di dalam Tuhan. Dan di saat hari yang terindah ini, mari Bapak Ibu Saudara, kita mau lebih lagi merindukan Tuhan, berjumpa dengan pribadinya, sampai pemulihan itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Mari kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat mata Tuhan yang selalu tertuju kepada kami. Yang selalu tertuju kepada seruan kami kepadamu. Di saat kami memanggil nama Tuhan Yesus, Kau mengubah setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bisa ada hari ini. Kami bisa memuji menyembah Engkau saat ini, karena Tuhan baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, kami mau menyembah Engkau lebih lagi dengan segenap hati kami. Kami mau berjumpa dengan pribadi-Mu lebih lagi ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Buat setiap proses hidup yang kami lalui, membuat kami semakin mengenal pribadi-Mu ya Tuhan Yesus. Dan saat kami mengenal pribadi-Mu lebih lagi, kami akan mengenal Engkau dengan cara yang baru ya Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu ya Tuhan, lebih lagi baharui setiap hati kami, pikiran kami, jiwa kami, perkataan kami, kehidupan kami ya Tuhan. Bapak Ibu boleh sama-sama kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Bersyukur buat apa yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Bersyukur buat kasih setianya yang selalu menopang setiap kehidupan kita. Kami umat-Mu datang bersyukur Tuhan. Para umat-Mu satukan hati memuji menyembah-Mu. Bersyukur buat perkara yang ajaib yang ada kami lalui. Bersyukur buat campur tangan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Kami mau menyembah Engkau Tuhan sepenuh hati kami. Dalam menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa.
Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bersama sepenuh hati katakan kata itu. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa
memberikan kami kekuatan yang baru. Di saat kami berbeban berat ya Bapak, Engkau memberikan kami penghiburan. Mari Bapak Ibu yang ada dalam kelemahan tubuh berdoa kepada Tuhan. Minta kekuatan yang baru membaharui setiap kita pagi hari malam hari ini. Mari Bapak Ibu yang dalam sakit penyakit, minta Tuhan sembuhkan. Mujizatnya nyata dalam setiap kita di malam hari ini. Oh ya kasih-Mu yang sempurna ya Tuhan. Kasih-Mu yang besar ya Bapa, yang bekerja dalam setiap hidup kami hari demi hari ya Tuhan Yesus. Oh ya mari panggil nama Bapa. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang luar biasa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Panggil namanya Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat kami padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Selalu kepadamu, Bapa. Panggil nama Bapa lebih lagi Bapak Ibu. Bapakku yang baik. Saat kami memanggil nama-Mu ya Bapa, turun kasih-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ya ralabaya syana ralabata ralalalabaya syana ralalalabaya syana ralalalabaya. Nyata besar kuasa-Mu bekerja bagi kami ya Tuhan. Engkau menjamah setiap kami umat-Mu ya Bapa.
Engkau melawat setiap kami saat hari ini ya Tuhan Yesus. Oh ya Penuhi kami dengan kasih-Mu. Oleh karena itu Roh Kudus, penuhi kami Roh Kudus. Biarlah kasih Bapa dicurahkan ke dalam setiap hati kami. Makasih Tuhan, makasih ya Roh Kudus. Ajar kami ya Tuhan, ubah kami Tuhan, ubah hati kami. Untuk kami bisa mengasihi-Mu ya Tuhan. Ubah setiap kami Tuhan. Mari saudara yang hadir di Holy Spirit Room ini, saudara yang ada di menara doa online sekarang, mari saudara berdoa dan minta, biarlah kami dipenuhi dengan kasih-Mu. Jamah setiap kami ya Bapa, jamah kami dengan kasih-Mu. Biarlah Engkau kuatkan, segarkan lagi kami ya Tuhan. Masuk dalam hadirat-Nya saudaraku ya laba. Oh ya laba. Tuhan, aku berdoa, kami percaya semua bahwa kami punya Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus baik di segala musim hidup kami. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya semua kebutuhan kami Tuhan sudah sediakan di atas kayu salib. Hari ini Bapa, dalam nama Yesus, beri kami iman untuk percaya. Semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Semua yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan yang susah Tuhan hiburkan. Kami sekali lagi minta, kuasai pikiran dan hati kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar bahasa cinta ini. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Beri tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Jadi hari ini saya ingin bagikan tentang mujizat di balik kekuatan kasih Kristus. Ya ini memang inilah perintah baru. Perintah yang Tuhan mau supaya setiap kita saling mengasihi. Coba kita akan lihat saudara, Yohanes 13 ayat 34. Ini adalah perintah baru yang Tuhan berikan buat setiap kita. Yaitu perintah untuk saling mengasihi. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu.
yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi saling mengasihi ini adalah perintah baru Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini saya ingin beritahu kepada saudara ya tentang kasih ya. Bahwa kekuatan atau kuasa daripada kasih Kristus itu ada mujizat di balik daripada kuasa kasih Yesus. Nah, ada 3 hal yang kita coba pelajari, kita mau renungkan kebenaran tentang kasih, saudaraku, tentang kasih. Kita harus tahu bahwa kasih Kristus inilah yang menyelamatkan hidup kita. Katakan amin saudara. Oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka diberikan anaknya yang tunggal namanya Tuhan Yesus. Supaya semua orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kasih yang kita maksudkan di sini saudara. Nah, kita sudah tahu dan kita sudah belajar bahwa ya kan saudara, bahwa iman ya, kita punya iman kepada Tuhan. Iman untuk disembuhkan, iman untuk dipulihkan, iman untuk melakukan mujizat atau menerima mujizat, iman untuk mendapatkan yang namanya saudaraku berkat daripada Tuhan. Maka iman ini juga bekerja karena ada kasih. Jadi kasih yang menggerakkan kita saudaraku, ya kan, untuk kita bisa percaya kepada Tuhan. Kasih ini juga yang menyebabkan kita bisa memiliki pengharapan kepada Tuhan. Nah, hari ini saudara, oleh karena itu sekarang yang pertama yang harus kita tahu tentang kasih adalah kasih itu pilihan. Jadi kasih itu pilihan. Jadi maksudnya apa saudara, kasih itu pilihan? Maksud saya adalah gini, kita bisa memilih hidup. Kalau kita tidak hidup dalam kasih Kristus, kita akan hidup dalam ketakutan, kebencian, dan ketamakan. Saudaraku, kalau kita menolak hidup dalam kasih Kristus, maka kita akan hidup di dalam ketakutan. Takutan itu turunannya banyak ya, ininya saudara. Ya cemas, ya khawatir dan lain sebagainya. Ya kan, kebencian itu dari kemarahan, ketersinggungan, segala kepahitan itu. Saudara, ketamakan, kesalahan ini berkaitan dengan uang dan lain sebagainya, tentang sesuatu yang diinginkan. Jadi saudara, kasih itu adalah pilihan. Yang saya ingin beritahu kepada saudara adalah, ya kan saudara, ketakutan, kebencian, dan ketamakan ini ada 3 kekuatan, ya kan, yang bisa menghancurkan kehidupan kita. Dan ketiga kekuatan ini itu ditaklukkan, dikalahkan oleh apa? Kasih. Katakan amin. Makanya 1 Korintus 13 ayat 3 katakan apa? Demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar diantaranya adalah kasih. Jadi ada 3 kekuatan, iman, pengharapan, kasih. Yang terbesar dari ketiganya adalah kasih. Kekuatan kasih Kristus ini adalah kekuatan yang paling besar. Kenapa? Karena kasih Kristus ini berkuasa mengalahkan apa saudara? Kuasa maut. Di dalam Ibrani 2 ayat 14 sampai 15, saudaraku, ya kita akan lihat dan kita akan baca sama-sama di sini. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematian Yesus memusnahkan dia yang namanya iblis, yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi gini saudara, kalau kita tidak hidup dalam kasih, pasti kita hidup dalam ketakutan. Ya saudara, akar daripada ketakutan ini adalah sebenarnya penghukuman akan maut itu, di mana iblis berkuasa atasnya. Jadi kekuatan saudara, mujizat di balik kekuatan daripada kasih, yaitu kasih itu telah mengalahkan maut. Katakan amin saudara. Jadi saya ingin sarankan setiap kita, ayo kita belajar hidup dalam kasih. Kita memilih, kita ada pilihan-pilihan. Mau marah, mau mau takut, atau mau tenang, mau percaya. Mau benci, atau mau mengasihi. Mau tamak, atau kita mau percaya. Semua itu pilihan. Saya sarankan biar setiap saudara hidup dalam kasih. Kenapa? 1 Korintus 13 ayat 8 katakan begini.
kasih tidak berkesudahan. Atau dalam terjemahan lain adalah love never fails. Kasih tidak akan pernah gagal. Katakan amin saudaraku. Nah ini yang kita sedang terus bicara. Memang sulit hidup, memilih hidup dalam kasih. Bayangin saudara, ya kan kita harus, Alkitab katakan kita harus mengabaikan. Ya kan, kasih itu mengabaikan kesalahan orang lain. Daging berkata bahwa jangan dibiarkan, jangan diabaikan, ya kan? Nah, ini yang berat. Oleh karena itu saudaraku, kalau kita bisa hidup di dalam kasih, kita hidup dalam kemenangan. Yang kedua yang kita akan pelajari dari kasih adalah apa saudaraku? Kasih itu pengorbanan. Ya, kasih itu pengorbanan. Ya, perkataan kasih yang pertama kali disebut di Alkitab itu berkaitan erat dengan perintah Tuhan kepada Abraham, ya kan, untuk membawa Ishak, anaknya yang dikasihinya, sebagai korban bakaran. Jadi kasih itu berkaitan erat dengan pengorbanan atau korban. Ya, Kejadian 22 ayat yang kedua. Ini kata kasih pertama kali disebut saudara. Kalau ada satu kata pertama kali disebut di Alkitab, maka kata itu, ya kan, maka arti dari kata itu kita bisa lihat daripada apa ayat Alkitab itu saudara. Nah, kata kasih disebut di dalam Kejadian 22 ayat 2. Duanya 3 kali saudaraku. Angka 2 itu angka saksi. Ya kan saudara, kita akan lihat sama-sama. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih. Nah kata kasih ini pertama kali disebut di sini. Ya, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi kalau kita bicara tentang kasih, kita bicara tentang kasih Kristus, kita sedang bicara tentang apa? Pengorbanan. Saudara, ya kan? Kalau bahasa Yunani ya ada kata kasih itu ada banyak sekali istilah dan definisinya. Nah, Rasul Paulus dan Rasul Yohanes saudaraku, dia memberikan satu pewahyuan. Saudara, memberikan pewahyuan tentang hidup dalam kasih. Ya kan? Ya kan? Yang adalah pengorbanan. Ya, orang yang hidup dalam kasih, Paulus jelaskan sama Yohanes jelaskan, siap bagaimana caranya hidup dalam kasih. Coba kita baca sama-sama 2 Korintus 5 ayat 15. Ini kata Paulus. Saudara mau hidup dalam kasih? Kita belajar saudara hidup dalam kasih. Ini filosofinya. Saudara, filosofi hidup dalam kasih. Nah, yang kita dengar pengajaran minggu yang lalu, hari Minggu saudara dengar khotbah di Ibadah Raya, itu prakteknya. Nah, ini filosofinya saudaraku. Hidup dalam kasih. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi Paulus menjelaskan Kristus telah mati untuk semua orang. Ya, kematian Yesus karena apa? Karena Dia mengasihi semua orang. Ya, Dia sudah memberikan nyawanya buat kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia berikan anaknya yang tunggal. Saudaraku, supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang sudah percaya dan beroleh hidup yang kekal, di sini Paulus katakan, kalau orang ini mau hidup dalam kasih, ya kan, mengerti akan kasih Allah, maka dia tidak hidup untuk dirinya sendiri, tetapi dia akan hidup untuk siapa? Untuk Kristus, ya kan? Untuk Allah, untuk Tuhan, ya kan? Untuk Tuhan. Nah, di dalam Rasul Yohanes dia lebih detail lagi filosofi menjelaskan tentang hidup dalam kasih, bahwa kasih itu berkorban, tetap berkorban, enggak egois, mendahulukan kepentingan orang lain. Nah, itu maksudnya saudara, mendahulukan kepentingan Tuhan, bisa bermurah hati sama Tuhan. Nah, ini dia. Coba kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 15 sampai 16. Ini daripada pewahyuan tentang hidup dalam kasih yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Ini Rasul kasih. Ya, dua-dua juga Rasul kasih.
Kita baca 1, 2, 3. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Saudara, setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh. Jadi seorang pembunuh, ya kan? Saudara dikatakan tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Jadi kita benci aja udah jadi sebagai pembunuh. Nah sebaliknya saudara, ini dijelaskan, ini satu penjelasan Rasul Yohanes mau menjelaskan tentang ini loh. Kalau kita gak hidup dalam kasih, kita hidup dalam kebencian. Itu pilihannya. Nah sekarang bagaimana hidup dalam kasih? Hidup dalam kasih adalah hidup dalam berkorban. Kita baca ayat selanjutnya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk apa? Saudara-saudara kita. Kalau Paulus bilang, karena Yesus sudah mati menyerahkan nyawanya buat kita, maka kita yang hidup, ya, yang tadinya kita mati, kita beroleh hidup yang kekal, maka kita harus hidup untuk Dia, untuk Yesus, untuk Allah. Nah, Rasul Yohanes jelaskan kalau kamu benci dengan saudaramu, ya kan kamu gak akan pernah menerima hidup yang kekal. Seorang pembenci atau seorang pembunuh tidak akan pernah peroleh hidup yang kekal. Lalu itu pilihan. Tapi kalau kamu memilih hidup dalam kasih, kamu harus tahu, ya di sini dikatakan bahwa Yesus sudah menyerahkan nyawanya untuk kita. Kita pun perlu menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kapan kita menyerahkan nyawa kita untuk? Bukan kita menyerahkan nyawanya untuk kita untuk dibunuh, bukan. Dengar baik saudaraku, ketika kita dibenci, kita mau mendoakan, memberkati dan mengasihi, itulah namanya menyerahkan nyawa kita. Katakan amin saudaraku. Nah ini pengertian. Jadi kekuatan kasih itu adalah kekuatan untuk berkorban. Inilah mujizat saudara. Kekuatan untuk berkorban. Kekuatan atau kerelaan hati untuk berkorban. Ini adalah sebuah mujizat. Saya mau ulangi lagi kesaksian saya saudaraku. Saya mau katakan begini. Saya punya teman ya saudaraku. Ya teman pendeta. Ya saya melihat orangnya ini adalah orang yang murah hati. Pemberi, dia memberi itu dalam jumlah yang luar biasa. Ini orang murah hati memberi dalam jumlah yang besar. Khususnya untuk pekerjaan Tuhan. Khususnya untuk pelayanan. Khususnya untuk hamba-hamba Tuhan. Sehingga dia tidak berhemat untuk berani saudara dengan uangnya sendiri. Saudara membuka daripada gereja-gereja dan membiayai para hamba-hamba Tuhan. Satu hari saudaraku, sahabat saya ini saudaraku, itu waktu dia ada di Amerika, ya dia tuh kecopetan, dicopet. Di Amerika juga ada copet saudaraku. Kecopetannya itu jumlahnya tuh cukup banyak. Boleh kalau dirupiahkan tuh ratusan juta rupiah. Nah menurut kesaksian saksi mata lah daripada hamba Tuhan yang ada di sana di Amerika cerita sama saya. Ketika dia kecopetan, dia kaget, dia shock. Ya kan? Dia shock, dia bilang saya kecopetan. Ini kok enteng tas saya. Tadinya berat tasnya, isinya duit rupanya. Lalu apa yang dia buat? Sudah kan perginya rame-rame. Dia menyingkir ke satu tempat sendirian. Dia duduk, katanya dia berdoa. Setelah dia berdoa, udah lama gak berdoa, lalu dikumpul lagi, duduk, minum-minum, makan dia cerita. Gak apa-apalah. Saya kehilangan daripada uang saya dicopet, ya kan? Mungkin orang yang mau yang copet yang ngambil uang dia bilang gitu. Mungkin orang itu sedang dalam kebutuhan, dia enggak tahu cari duit, ya kan? Dengan cara lain kecuali nyopet. Saya ikhlas, saya lepaskan uang itu. Waktu saya dengar cerita seperti itu, komen saya adalah begini. Orang yang cepat move on ketika ditipu uangnya, ketika dicopet uangnya, ketika dirampok hartanya, cepat move on adalah orang-orang ya kan yang
yang cinta Tuhan, yang mau hidup dalam kasih, mereka adalah orang-orang yang menolak untuk cinta uang. Orang-orang yang berani ambil keputusan hidup dalam kasih, hidup dengan murah hati. Katakan amin saudara. Karena dalam hidup kita, saudara, ada saat, ada musim, ada mungkin kejadian-kejadian, kehilangan-kehilangan ini bisa terjadi. Entah uang, entah orang, entah pekerjaan, entah jabatan, apapun itu bisa kehilangan saudaraku. Kalau saudara mengambil keputusan untuk apa saudara? Untuk hidup dalam kasih, maka ada mujizat yang namanya kerelaan untuk berkorban. Kata namanya saudara, ya saya melihat saya dianugerahkan. Saya terima kasih kepada saudara semua, jemaat Menara Doa Online, jemaat GBI, MPI Rayon 15. Saya bersyukur bahwa Tuhan memberikan saya para pengerja, para full timer, jemaat semua. Orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang rela berkorban. Katakan amin. Semua hal yang kita bisa kerjakan, yang kita bisa bangun, itu semata-mata saya melihat karena ada mujizat di balik kekuatan kasih Kristus itu. Apa mujizatnya? Kerelaan untuk berkorban. Saudara ini, katakan amin. Seringkali saya juga sharing sama para hamba Tuhan. Pak, gimana bisa bangun ini, bisa bangun gereja, gedung gereja, segala macam. Saya bilang, saya orangnya adalah, ya kan, tidak mungkin saya minta sumbangan karena sedang bangun gedung gereja, minta sumbangan karena sedang bangun gedung sekolah. Saya tidak pernah mau minta-minta. Karena ketika saya minta, saudara Kristus, ya kan, paling kalau seseorang diminta, dia nggak dapatkan pewahyuan tentang kasih Kristus. Maka dia akan kasih sekedarnya sebagai uang persahabatan karena saya minta uang dia. Tetapi kalau dia dapatkan pewahyuan saudara tentang kasih Kristus, tentang visi saudaraku yang Tuhan mau untuk pembangunan gedung gereja, untuk pembangunan gedung sekolah ini, dia tidak memberi karena uang persahabatan dengan saya. Dia memberikan persembahannya itu dalam bentuk korban. Katakan amin saudara. Mereka punya kerelaan untuk berkorban, memberi bahkan jauh lebih banyak daripada yang kita pikirkan, kita kira. Itu yang terjadi saudara Kristus. Ya, kita pun memberi saudaraku. Kalau kasih kita sama kita hidup dalam kasih, semakin kita dikuasai oleh kasih. Pemberian kita untuk pekerjaan Tuhan, ya kan, pemberian kita kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani. Saya mau beritahu saudaraku, itu pun levelnya tuh level korban. Bukan level sekedar pemberian karena persahabatan atau karena tips. Saudara ngerti? Ada pemberian karena tips kalau ya tip aja itu kan. Hanya sekedar uang receh. Yang kedua uang persahabatan. Yang ketiga namanya pewahyuan. Nah, saya ingin beritahu kepada saudaraku Yesus Kristus bahwa kekuatan, kerelaan untuk berkorban adalah sebuah mujizat. Sebab kekuatan untuk berkorban ini adalah jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Mendekatkan diri kita kepada sesama. Matius pasal 6 saudara, kalau kita baca di dalam ayat 21 saudara. Matius 6 ayat 19 dulu kita akan baca sama-sama ya. Ini firman Tuhan buat setiap kita. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkan bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21 baca yang keras. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sekali lagi, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, Yesus di sini saudara, di dalam Matius pasal 6, ayat 19 sampai 23,
dia sedang menjelaskan tentang saudara, tentang hidup dalam kasih. Ya kan? Kasih kepada Allah. Jadi kita bisa melihat hati kita tuh ada di mana. Kalau hati kita ada di dunia, maka harta kita taruh di dunia. Kalau hati kita ada di sorga, ya kan? Di mana hati kita melekat dengan sorga, melekat dengan Tuhan, melekat dengan gereja, melekat dengan saudara-saudara seiman, melekat kepada yang namanya pelayanan, pekerjaan Tuhan, kerajaan Tuhan, maka harta kita akan taruh di sana. Tuhan berkata, ya saudara, di mana hartamu berada, di mana kamu taruh hartamu, kamu belanjakan uangmu, di situ hatimu bisa ada. Kalau orang selalu membelanjakan, dikit-dikit beli baju, enggak salah. Hatinya untuk penampilan. Ada orang-orang yang membelanjakan, aku mikirkan, aku mau beli buku. Ya kan, hati dia ingin supaya ada kecerdasan. Ketika saudara pikirkan gereja, ya, saya dapat anugerah. Saya mau bicara satu gini, saudara. Sebelum saya jadi pendeta, saudara, dari dulu saya tuh dapat anugerah sejak saya Kristen ya. Yaitu apa? Saya tuh suka mikirin, entah waktu masih di persekutuan doa pelayanan, saya suka nabung, mikirin, saudara, ya kan, apa yang saya bisa beri untuk kemajuan dari persekutuan doa. Ketika saya masuk di satu gereja, udah jadi anggota gereja, saya tabung uang, lalu saya pikirin, ini uang saya pakai nih untuk pelayanan daripada gereja tersebut. Atau tiba-tiba waktu saya ditempatkan datang ke Palembang pada waktu ini, saya ada di satu gereja tertentu, ya saya bawa tabungan saya. Lalu saya tanya apa kira-kira yang bisa mendukung daripada pelayanan tempat situ. Oh butuh ini, butuh itu. Saya lagi cerita ini, tujuannya apa? Saya melihat ketika kebiasaan ini saya pelihara sampai hari ini, hati saya tuh masih ada di gereja. Katakan amin. Saya tuh jadi pendeta bukan karena saya mau jadi pendeta, tapi saya tahu ini adalah Tuhan yang mau. Tuhan yang rancang buat saya. Dan Tuhan pelihara hati seperti itu, saudara. Hati untuk mikirin gimana. Sampai bahkan waktu saya dipanggil jadi hamba Tuhan. Saudara Yesus, ya kan, saya hanya minta satu hal. Tuhan jangan putus satu pelayanan yang nama pelayanan memberi. Membantu orang-orang yang membutuhkan. Khususnya keluarga saya. Atau ada hamba-hamba Tuhan yang menjadi tanggungan saya. Tolong Tuhan, jangan sampai jadi hamba Tuhan seperti diproses dalam hal keuangannya. Tetap berkati saya Tuhan dalam keuangan. Oleh anugerah Tuhan, doa yang satu ini, saya memberitahu saudara, Tuhan jawab. Katakan amin. Nah itu, ini yang apa namanya, yang saya lihat hal yang luar biasa, di mana hati kita berada. Nah, dampaknya apa saudaraku? Perhatikan sini, ya kan saudara? Kalau kita hidup dalam kasih dalam bentuk, ya kan, kasih kekuatan untuk bisa mau berkorban, maka ini yang mendekatkan kita dengan Tuhan. Katakan amin saudara. Dekat. Saudara bisa. Mungkin saudara merasa jauh. Aduh jauh dari Tuhan. Tapi karena Tuhan lihat saudaraku. Ya kan selama ini. Karena keadaan dan lain sebagainya. Kita pikir apa Tuhan jawab doa saya. Saya doanya kok cuma begini. Udah lama gak puasa. Segala nyanyi nyembah kayaknya udah mulai lama. Sudah mulai kurang. Apakah kalau saya minta, saya doa ini apa Tuhan jawab? Saya mau kasih tahu kepada saudara, Tuhan itu dekat dengan saudara. Yang percaya katakan amin. Ya, saudara, pemberian saudara itu mendekatkan saudara dengan Tuhan. Ya kan? Dan pemberian saudara juga akan mendekatkan saudara kepada orang yang menerima pemberian itu. Pasti, saudara. Nah, kasih, untuk memelihara kasih. Karena di dalam kasih ini saudara, ini mengandung apa? Kuasa. Saya bilang ya kan, di mana hartamu berada di situ hatimu. Ya, maka Tuhan bilang apa saudaraku? Simpanlah harta di surga. Coba baca sama-sama dengan saya sini, ya kan? Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkarnya. Ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ayat 22, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu.
Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Mata dan pendeta tubuh. Maksud saya begini saudaraku. Ini yang Tuhan mau ajar. Kalau kita memilih untuk hidup dalam kasih, pasti kita mau hidup untuk apa? Berkorban. Pada waktu kita memilih hidup dalam kasih, hidup dalam berkorban, maka Tuhan akan membuka mata hati kita. Saudara Yesus, katakan amin. Ya kan? Maka kita memiliki mata yang baik. Terang seluruh tubuh kita. Saudara, terang seluruh tubuh kita. Saudara, ini hal yang luar biasa. Ini namanya berkat, terang tubuh itu berkat. Tapi saudaraku di sini katakan, jika matamu jahat, ketika kita memilih hidup, ya, menolak hidup dalam kasih, kita hidup di mana? Maka gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi ada satu kata yang sering saudara dengar mungkin ya, gini. Kita bisa berkorban tanpa mengasihi. Kita bisa memberi tanpa mengasihi. Tetapi kalau kita mengasihi, kita tidak bisa jika kita tidak berkorban. Orang yang mengasihi pasti dia akan rela berkorban. Yang terakhir saudara, yang ketiga. Apa berkat atau mujizat yang di balik kekuatan kasih? Ya kan, mujizat yang ketiga adalah kasih itu melayani. Kasih itu apa? Melayani. Kekuatan kasih itu adalah kekuatan untuk apa? Melayani. Kalau kita dikuasai kasih Kristus, kita maunya melayani. Nah, kita tahu bahwa kekuatan melayani adalah jalan menuju apa saudara? Kekuasaan, kebesaran, dan kemuliaan Tuhan. Saudaraku, kalau hanya dengan melayani, kita sudah belajar tentang apa sih melayani? Mempermudah hidup orang, memenuhi kebutuhannya. Saudaraku ya kan, menyelesaikan masalahnya, baik rohani, jasmani, hubungan maupun keuangan. Itulah pelayanan saudaraku. Ya, nah Yesus saudara memberikan satu gambaran saudara tentang jalan menuju kekuasaan yang sejati, ya, kebesaran yang sejati dan kemuliaan yang sejati. Kebesaran itu kehormatan. Kita baca Matius 20 ayat 25 sampai 28. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan apa? Tangan besi. Pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Supaya apa? Itulah kekuasaan. Supaya mereka takut. Ya, supaya mereka takut. Tetapi tidaklah demikian di antara kamu. Nah Yesus ajar ini saudara. Baca yang keras. 1, 2, 3. Barang siapa ingin menjadi besar. Besar artinya apa saudara? Miliki kekuasaan, kebesaran, kehormatan, kemuliaan. Di antara kamu, hendaklah ia menjadi apa? Pelayanmu. Dan barang siapa ingin terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Perhatikan ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk apa? Dilayani. Melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Katakan amin. Jadi untuk kasih ini saudara, kekuatannya apa? Mujizat di balik kekuatan kasih adalah kita diberikan kekuatan untuk melayani. Saudaraku, kalau nggak ada kasih, sebenarnya pelayanan yang kita buat, pelayanan bukan arti yang sebenarnya. Ketika kita dikuasai oleh kasih, kita diberikan kekuatan. Yang pertama saudara, ya kan? Untuk berkorban. Yang kedua, kalau kita memilih hidup dalam kasih, maka kita diberikan kekuatan untuk melayani. Waktu kita diberikan kekuatan untuk berkorban, maka kita mendapatkan mujizat. Kita bisa menjadi orang yang dekat dengan Tuhan. Kita bisa menjadi orang yang mahir membangun hubungan. Kalau saudara mau mahir membangun hubungan, saudara harus bisa berkorban kepada sesama saudara. Yang ngerti katakan amin. Kalau saudara mau dekat sama Tuhan, saudara harus kuat berkorban. Dan semua itu karena kasih. Tidak mungkin kalau nggak ada kasih. Kalau kita orang jemaat udah kehilangan kasih, pengerja udah kehilangan kasih, pasti korbannya sudah hilang. Yang kedua adalah saudara, kekuatan mujizat di balik kasih. Kekuatan kasih adalah apa saudara? Melayani. Melayani. Saudara, melayani ini bicara tentang hati hamba, rendah hati,
murah hati. Saudara Kristus, ya kan? Nah ini yang diinikan. Nah Yesus Kristus saudara, dia membuktikan perkataannya. Dia bilang jalan menuju kebesaran. Ya, jalan menuju kekuasaan, kebesaran, kehormatan, kemuliaan. Jalannya adalah jalan apa? Perhambaan. Jalan melayani. Ya kan saudara? Dia jelaskan, anak manusia, saya ini datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan menyerahkan nyawa. Coba kita lihat Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Sampai 11 kita baca sama-sama saudara ayat ini. Sebagai bukti, ya kan? Daripada perkataan Yesus tentang kekuatan kasih di dalam melayani. Kita baca 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah kondisi Yesus, dia melayani. Dia Allah, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba sebagai manusia, saudaraku, ya kan? Lalu dia merendahkan dirinya, dia melayani saudara sampai mati di kayu salib. Nah, itulah pelayanan. Nah, Tuhan buktikan di sini dikatakan di dalam ayat 9-11, inilah jalannya, inilah upahnya. Kita baca, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Katakan amin. Nah ini saudara kasih, ya kan, membawa saudara. Ya memang benar, harusnya kasih itu melayani. Semua orang yang melayani pasti akan mendapatkan apa saudara? Kehormatan. Kalau dia sudah diberikan kehormatan, saudara, ya kan, pasti dia akan diberikan apa? Kekuasaan, wewenang. Kalau dia jalani dengan lebih baik lagi, dia akan dimuliakan, dipuji-puji. Makanya kenapa saudara, ya kan, kenapa TNI, Polri, ASN disebut mereka adalah abdi masyarakat, saudara. Para pejabat sebenarnya abdi masyarakat. Saudara, karena dia sebagai pelayan masyarakat, maka masyarakat memberikan apa saudara? Rasa hormat kepada pemerintah. Saudara lihat lagi, kalau kita lagi misalnya ada pesta makan, saya lihat saudara ya kan, yang didahulukan untuk ambil makanan, saudaraku, biasanya bukan bos besar, saudaraku. Kalau di situ ada pendeta, maka Pak Pendeta dan Ibu Pendeta yang suruh ambil duluan. Kenapa? Karena Pak Pendeta atau para pelayan ini, pelayan Tuhan, itu mereka adalah orang-orang yang melayani. Mereka dihormati. Saudaraku, ya dihormati. Jadi setiap orang yang mau melayani, dia akan dihormati. Ketika dia dihormati, lalu dia diberikan wewenang, diberikan kuasa untuk mengatur, mengelola. Saudara bisa mengerti. Kalau berhasil pengelolaannya, maka dia dapatkan kemuliaan. Dan semua ini harus dibungkus, dikuasai oleh apa? Kasih. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Sehingga orang ini tidak menyalahgunakan wewenangnya. Nah, itu di situ. Saya berdoa, biarlah saudara bisa menangkap, kita bisa hidup dalam mujizat, yaitu mujizat kasih. Katakan amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan minta sama Tuhan. Biarlah Tuhan, kami minta. Kita doa yuk. Kita akan memilih hidup dalam kasih. Kami menolak hidup dalam kebencian. Ya Tuhan, kami mau menolak hidup dalam kebencian, ketakutan, dan keserakahan. Bapa ampuni kami. Basuh kami. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Supaya kasih-Mu ini melenyapkan semua ketakutan, kebencian, dan keserakahan. Tuhan, kalau kami hidup dalam kasih, maka ya Tuhan, Engkau memberikan kami mujizat. Karena kekuatan kasih
memberikan kami Tuhan, ya Tuhan, kekuatan, kerelaan untuk berkorban, untuk melayani hari ini Tuhan. Biarlah hidup kami persembahkan untuk Tuhan. Dan kami gunakan untuk melayani sesama kami manusia. Biarlah kasih-Mu Yesus memenuhi hidup kami, keluarga kami, gereja kami, kota kami, bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allah Roh Kudus. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang setia mengikuti menara doa ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka berlimpah-limpah. Tuhan jawab doa-doa setiap kami semuanya Tuhan. Jawab doa anak-anak-Mu ini. Ya Tuhan, kami percaya mujizat masih ada buat kami. Berkati tangan-tangan yang membawa persembahan untuk pelayanan menara doa ini. Walaupun hamba-Mu tidak mengenal mereka, Tuhan kenal mereka Tuhan. Berkati mereka, jawab doa mereka. Buat mereka berhasil, beruntung dan berbahagia. Terima kasih banyak Bapa. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah Engkau hadir tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kasih Yesus Sungguh indah di dalam hidup ini, lebih manis, lebih manis hidup bersama nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama saya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur atas persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semoga kita yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.